hindari lebihan seperti scroll medsos atau ngobrol dan lain-lain agar bisa fokus pada materi. Nah, untuk teknis Zoom sendiri, kalau bisa ya menggunakan nama atau nama panggilan yang sopan dan kamera boleh dimatikan, walaupun memang kita senangnya on cam, lihat gitu, saling mengenal. Kemudian mikrofon wajib selama pemateri menyampaikan materi agar nanti lebih jelas gitu materinya. Gitu bisa mengaktifkan mikrofon didahului dengan raise hand, mungkin bisa memanggil nama yang ingin berbicara gitu. Untuk bertanya dan diskusi nanti pertanyaan boleh chat. Pertanyaan juga memang ketika di tengah-tengah ada yang mau disampaikan boleh langsung disampaikan. Nanti mungkin ada Bunda Titik menyampaikan sesuatu, oh tiba keinget gitu ada pertanyaan boleh kolom chat nanti akan saya bacakan. Ataupun ingin langsung bicara juga boleh. Nanti silakan raise hand dan eh, membuka mic. Kemudian usahakan pertanyaannya tetap relevan dengan materi malam ini. Tentu teman-teman juga harus saling menghormati peserta yang lain gitu ya. Bergiliran ketika bertanya dan tidak memotong pembicaraan. Ya, baik, terima kasih karena sudah malam juga sudah ada teman-teman kita yang masuk. Saya buka detik ya cara malam ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain rabbi shrah li sadri wa yassir li lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan sehat, nikmat iman, juga kemudahan gitu ya dalam belajar, dalam mengupgrade diri. Syukur atas kenikmatan luar biasa ini yang diberikan oleh Allah. Sehingga kita bisa menghadiri kelas online Superwife di malam ketiga ini terus-menerus membuat kita penasaran gitu ya, bagaimana kita menjadi super wife, bukan istri biasa. Bisa mencatat tentunya ya materi ini sebagai bahan untuk menambah kita, insight kita dalam eh, menjadi orang istri. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Di hari akhir. Amin. Mari kita sama-sama membuka kelas online malam ini dan juga suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Pukul 19.50 mungkin teman-teman juga sudah menanti-nanti, tapi sebelumnya izinkan saya memberikan pantun dulu ya seperti malam kemarin ya sebelum membacakan profil. Ya, boleh nih kalau yang mau bilang cakep di kolom komentar boleh atau langsung juga boleh. Ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang senggang, yuk kita gunakan untuk mengupgrade diri. Bunga melati tumbuh di taman. Kalau suami istri saling perhatian, insya Allah hidup bahagia sampai nanti. Mudah-mudahan materi malam ini bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, profil dari Bunda Titik Mariyati yang sudah berada di tengah-tengah kita. Ya, ini seorang psikolog ya, dan merupakan eh, coaching, hipnoslimming, hipnoselling, hipnosukses, dan modalitas gaya belajar dan bahasa cita. Ini training subjeknya Bunda Titik, Masya Allah. Bunda Titik ini sangat concern ya di dunia psikologi, pengembangan keluarga. Bunda Titik, Bunda Titik Mariatni ini sudah jadi untuk teman-teman yang memang ingin nanti berbagi cerita
titik itu sangat diperbolehkan di kolom chat ataupun mau langsung. Family Wellness Consultant, founder Hania Learning Center, dan juga Kang. Nah, motonya Bunda Titik sendiri adalah cinta belajar, gemar mengajar, dan selalu, wah, Masya Allah, kalau ketemu Bunda Titik itu selalu positif kata-katanya. Karena memang membuat kita selalu happy gitu ya, ketika kita punya kalimat-kalimat positif gitu. Teman-teman, sebelumnya nih Bun, ya saya bercerita karena materi malam ini memang eh, menjadi materi pertama dan kedua kemarin. Di malam pertama itu kita bicara tentang hak dan beban seorang istri. Kemudian di malam kemarin, malam yang kedua itu kita membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tapi dalam hal ini juga kekerasan dalam rumah karena memang adanya ketidakharmonisan atau miskomunikasi dan juga gitu. Ketika kita berkomunikasi dengan pasangan sehingga ada gitu ya, ada kalanya ketidak samaan frekuensi itu akan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan mental gitu. Sana. Nah, malam ini karena memang temanya tentang bahasa, maka itu teman-teman boleh disiapkan catatannya. Kita akan tunggu ibu narasumber kita, Bunda Titik. Eh, Kepada Bunda Titik, saya persilahkan Bunda. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Teti. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, baik. Terima kasih, Mbak Teti. Ya, izin cek suara dulu ya, teman-teman. Suara saya cukup terdengar dengan baik nggak, Bu Mbak Teti? Ya, Alhamdulillah jelas sekali Bunda. Oke, alhamdulillah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Robis rohli soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qawli. Robbi zidna ilma warzukna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Ya baik, ibu-ibu semuanya yang disayang karena Allah, ikut-ikutan saya berpantun ya, seperti Mbak Teti tadi boleh. Ya, boleh pantunnya singkat Boleh aja Bunda. ya. Daun salam, daun sereh. Daun Yang salam, menjawab daun salam teh. saya nanti, insya Allah semakin hari semakin menjadi istri yang solihah. Ya, baik. Izin menyampaikan salam ya, ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah ya. Terima kasih atas jawaban salamnya menjadi doa buat kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan kesejahteraan buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, pertama-tama saya sampaikan terima kasih nih untuk Mbak Teti Hermawati ya dari Masjid Al-Madinah Dompet Duafa yang telah memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk berbagi dan sama-sama belajar gitu ya bersama ibu-ibu semuanya, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada ibu-ibu yang sudah berkenan menjadi teman belajar saya di malam hari ini ya. Gimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Sehat ya, Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat secara fisik, secara finansial, dan juga secara mental, spiritual. Baik, mohon izin. Selanjutnya saya akan share screen ya, ibu-ibu semuanya. Mohon ditunggu sebentar. Oke.
Ya, baik. Apakah sudah muncul nih Mbak Teti dan teman-teman? Sudah Bun. Sudah ya, baik. Ya, kita mulai ya. Ibu sekalian, hari ini saya dapat amanah dari Masjid Al-Madinah Domedu Afa untuk menyampaikan materi ya, rangkaian hari ketiga Super Wife gitu ya, yang hari ini akan saya sampaikan dengan tema Super Wife Support System terbaik gitu ya. Nah, baik ibu-ibu sekalian. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka mari kita bertaaruf ya. Mohon izin perkenalan kembali, walaupun barangkali mungkin sebagian peserta malam hari ini ada yang sudah kenal saya, bahkan ada yang pernah ketemu saya atau pernah mengikuti acara-acara saya sebelumnya ya. Nama lengkap saya adalah Titik Mariani, biasa dikenal dengan nama Bunda Titik ya. Kemudian saya seorang Family Wellness Consultant ya, konsultan kesejahteraan keluarga. Artinya apa? Saya aktivitas sehari-hari saya selain sebagai istri tentunya ya, sebagai seorang ibu yang dikaruniai dua putra dan dua putri, paling gede itu kelas 3 SMA dan yang kecil saya masih punya anak balita ya, ibu-ibu. Barangkali ada yang sama ya. Anak saya masih ada yang usianya 4,5 tahun ya. Nah, selain tugas utama sebagai istri dan sebagai bunda, saya membersamai keluarga untuk wellness atau sejahtera. Sejahtera apa saja? Ada 3 hal ya, ibu-ibu. Pertama nih, sejahtera secara fisiknya. Tentunya kita semuanya mau sehat ya ibu-ibu secara fisik ya, karena dengan sehat insya Allah itu menjadikan modal kita semakin taat kepada Allah. Kemudian untuk membantu ibu-ibu sehat secara fisik, kami biasanya membantu ibu-ibu untuk edukasi cara sehat alami dengan cara yang mudah, yaitu dengan rutin konsumsi Kanggeng Water ya, karena saya seorang Kanggeng Waterpreneur. Kemudian yang kedua nih, yang kedua sehat secara finansial ya. Dan ini menjadi penting ya ibu-ibu bahwa uang bukan segalanya, tetapi segala-galanya butuh uang ya. Untuk kita beribadah, minimal kita menutup aurat juga butuh uang kan ya untuk beli kerudungnya. Nah, saya seorang mentor bisnis dan menerima banyak affiliate ya. Nanti ibu-ibu yang ingin gitu ya. Bunda saya ingin nih dapat penghasilan tambahan dengan modal 0 rupiah, tapi potensinya bisa sampai penghasilan 5 juta per bulan dengan cara yang mudah. Saya siap membimbing, saya siap membantu sehat secara finansial. Kemudian yang ketiga, tentunya ini yang penting juga yaitu sehat secara mental dan spiritual. Saya membantu banyak ibu-ibu untuk sehat secara mental dan spiritual dengan cara jika punya sampah-sampah emosi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Teti ya. Saya membantu untuk melepaskan sampah-sampah emosinya, untuk rilis, untuk healing dan aktivitas saya yang terakhir adalah menjadi trainer dari Haniah Learning Center. Nah, apa saja kegiatan Haniah Learning Center? Mohon izin saya sampaikan videonya sebagai berikut ya. Boleh kita simak bareng-bareng ya. Bismillah. Suaranya terdengar ya Mbak Teti? Belum terdengar kalau suaranya Bun. Oh, suaranya belum. Iya, udah. Nggak apa-apa deh. Mungkin karena online ini ya jaringan dan lain-lain jadi. Mm-mm. Jadi awalnya saya dulu guru, kemudian di Dompet Duafa, lalu menjadi trainer ya dengan berbagai tema yang tadi disampaikan oleh Mbak Teti ya. Nah ini kegiatan hipnoterapi ya, jadi mengalahkan mental block. Dari kemarin tuh memang ini antusias Bunda.
masalah mental block, masalah apa luka batin itu memang kemarin Ya, baik. Oke, baik. Selanjutnya, eh, di awal boleh saya ngasih kuis ya, Mbak Teti ya. iya silakan Oke, Bunda. iya hari ini Alhamdulillah sudah hadir 32 orang ya. Mohon izin nanti kuisnya itu dengan cara dijawab lewat WhatsApp ya. Jadi langkah pertama, silahkan ibu-ibu semuanya nyimpan nomor handphone saya dulu ya. Berikut nomornya boleh di-add dulu di kontaknya, disimpan dengan nama Bunda Titik Mariani gitu ya. Atau kalau saya biasanya menyimpan cepat itu dengan cara pakai wa.me saya kirim gitu ya, kirim ke kontak salah satu dulu gitu ya. Saya kirim WA ke anak misalnya ya, dengan wa.me, kemudian nomornya seperti itu, baru diklik langsung terhubung dengan saya gitu ya. Baik, silahkan di save dulu kontak saya. Nanti soalnya ada beberapa ya, si jawabnya langsung di WA saja. Oke, nanti yang menjawab saya akan undi, kemudian saya kasih hadiah ya. Ya, hadiahnya, nah ini udah ada yang masuk nih, siapa ya ini ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya bales. Ibu Suci ini sudah masuk ya. Kemudian Ibu Alde, kemudian ada Bu Fitri. Masya Allah Bu Fitri, kita ketemu lagi nih Bu Fitri di sini ya. Kemudian ada Bu Mai, Mbak Mai apa kabar Mbak Mai? Lama nggak ketemu nih. Kemudian ada Mbak Novi, Masya Allah ada Mbak Novi juga dari RST Dompet Duafa ya. Kemudian siapa lagi nih ya? Oke, sudah pada masuk ya, Masya Allah ya. Oke, udah masuk juga ini ada Ibu Amel dari Sawangan Depok ya. Ada Ya, baik. Ada Bu Silva dari Cibinong, lumayan jauh juga ya. Ada juga nggak nih yang dari luar kota Bogor, ada nggak ya Mbak Isti, Mbak Teti? Kemarin tuh ada dari Ciamis, Bunda. Oh, Masya Allah. Ya, 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 ya. Ini ada Bu Isti ya. Oke, coba yang ada kesulitan untuk apa namanya? Kirim chat boleh disampaikan. Oke, udah mulai masuk Bu Elvira. Udah masuk. Kemudian Bu Fatimah Zahra, Masya Allah ya. Dari Jakarta, oh ada yang dari Jakarta juga nih Mbak Teti ternyata ya, Masya Allah, jauh sekali ya. Alhamdulillahnya dengan online jadi kita bisa Iya seluruh betul, Indonesia ya. Hikmah dari pandemi ya, ternyata betul pandemi juga sekali. membawa hikmah ya. Iya. Salah satunya kita bisa belajar bersama lewat online ya. Kemudian ada Bu Widi ya, ada Bu Maila, oh Masya Allah, udah banyak ya. Baik, apakah sudah siap ini saya mulai soalnya? Ya, Mbak Teti boleh ikutan juga loh Mbak Teti ya. Iya siap, Ya, Bunda. oke, siap. Ya, boleh kita mulai ya. Jadi saya awali dengan pertanyaan nih Ibu-Ibu. Kita sebagai seorang istri di zaman now ya, tentunya punya banyak tantangan ya yang luar biasa dibandingkan dengan zaman-zaman ibu kita dahulu ya. Tentunya seperti itu ya. Baik, baik walaupun nanti bentuk tantangannya setiap keluarga, setiap istri mungkin berbeda satu sama lainnya. Nah, tiga soal berikut ini nanti ibu-ibu tolong jawabnya adalah setuju atau tidak setuju dari pernyataan yang akan saya sampaikan ya. Siap ya? Sekali lagi jawabannya adalah setuju atau tidak setuju. Udah gitu aja. Gampang kan? Gampang apa gampang banget nih? Insya Allah Ya. gampang banget Bunda. Gampang banget ya. Nggak usah ngitung kancing ya.
Pilihannya cuma dua, setuju dan tidak setuju. Siap ya, saya mulai soal nomor satu nih. Ya, nanti yang tertinggal bolehlah menyusul ya, karena ini yang nanti dapat hadiah bukan yang tercepat ya, tapi yang menjawab intinya ya. Oke, nomor satu nih. Nomor satu. Nomor satu ya. Oh hilang. Sebentar, sebentar. Kalau nggak share screen bisa nggak ini kayaknya. Nah, ini nomor satu ya. Saya coba sekali lagi. Kalau saya... Oke, nomor satu. Apakah ibu-ibu semuanya setuju atau tidak setuju bahwa saya, maksudnya saya itu ibu-ibu ya, saya merasa peran saya itu banyak sekali. Sebagai istri iya, sebagai ibu iya, sebagai anak iya, sebagai menantu iya, sebagai ibu pekerja pencari nafkah iya gitu ya. Ada yang jadi pengurus posyandu iya, atau ketua majelis taklim mungkin iya. Sehingga waktu 24 jam itu rasanya nggak cukup. Dan tentunya masing-masing punya tantangan tersendiri yang kadang-kadang memancing emosi kita gitu. Dan kadang-kadang juga emosi kita terpancing. Nah, gitu ya. Itu pertanyaan nomor satu, jawabannya setuju atau tidak setuju. Mudah kan ya? Siap. Oke, nomor dua. Dengan banyaknya peran yang kita punya tadi, kadang-kadang ada tantangan yang lain nih. Tantangan yang lain adalah suami sebagai pencari nafkah mengalami tekanan sosial dan ekonomi dalam pekerjaannya. Tapi kadang-kadang suami itu nggak selalu mau cerita terbuka sama kita. Diem gitu ya. Mungkin mau cerita takut ya. Takut istrinya tambah marah. Tahu nggak? Kita ya. Ah, dibahas nomor. Bun, ini videonya sebenarnya koneksinya kurang stabil ya Bun ya, agak putus-putus, nge-freeze videonya. Oh iya ya. Ini ada kendala teknis ya teman-teman. Mungkin sebentar lagi kita akan bersama kembali dengan Bunda Titik. Mohon maaf, mungkin ada kendala teknis di sinyal ataupun koneksi. Nah ini Mbak Lili, hujan deras yang mungkin ya. Ya, tadi mungkin sedang semangat-semangat isi kuis, tiba-tiba ya begini ya. Kalau online memang akan ada kendala gitu, koneksi, jaringan dan lain-lain. Teman-teman, mohon bersabar. Insya Allah kita akan segera kembali terhubung dengan Bunda Titik. Dan jangan lupa tadi jawaban-jawabannya ya dikirim via WhatsApp ke Bunda Titik karena nanti kata Bunda Titik akan ada undian dan mendapatkan hadiah bagi peserta malam ini yang beruntung. Tadi ya menjawab kuis-kuis yang diberikan oleh Bunda Titik. Tapi sepertinya ini ada yang jawab juga di kolom chat ya. Ya.
Terima kasih teman-teman sudah bersabar karena mungkin ada kendala teknis dari Bunda Titik. Kita tetap menunggu, insya Allah. Nah, ya, ya di sini juga cuacanya mungkin sedang agak hujan sih memang ya. Biasanya koneksi ketika hujan sering tidak stabil. Nah, Alhamdulillah Bunda Titik sudah bergabung kembali di tengah-tengah kita. Silakan Bunda melanjutkan materi yang tadi. Masih di mute Bun, ininya Bun, mikrofonnya. Maaf Bun, masih di ini di mute mikrofonnya Bun. Oke, Ah, baik sudah. Ya. saya share dulu ya. Saya share yang PPT aja deh biar nggak pakai berat. Apakah perlu dibantu panitia, Bun, untuk share screen supaya lebih ini? Iya, sebentar ya Mbak. Kayaknya udah bisa nih Mbak. Oh, boleh deh. Boleh juga deh Mbak, biar Ya, lebih ini ya supaya Mbak. jaringannya lebih stabil ya Bunda ya. Ya, Baik, biar nggak kita terlalu berat ya. ya, Boleh, insya boleh. Allah. Ya, insya Allah panitia sedang Ya, menyiapkan. oke, oke. Ya, kita lanjut ya Ibu-Ibu. Nah, yang ketiga nih ya, yang ketiga, eh dengan kondisi sikap suami yang kayak tadi ya, yang tiba-tiba entah uring-uringan ataupun nggak uring-uringan, diem atau tetap baik saja, tapi ada masalah sosial dan ekonomi, eh, saya merasa kurang mampu memberikan dukungan yang terbaik kepada suami saya karena saya sendiri aja masih punya PR secara emosi, masih belum bisa mengendalikan emosi gitu ya. Dan ini bisa makin memperburuk situasi. Nah, siapa yang punya pengalaman seperti nomor tiga? Nah, boleh silahkan yang setuju tulis setuju. Setuju itu bukan berarti setuju dengan sikapnya ya, tapi pernah mengalami gitu ya. Oke, silahkan. Baik ya. Jadi ada tiga hal nih Ibu-Ibu sambil menjawab saya jelaskan ya. Saya lanjut aja yang menjawab silahkan lanjut menjawab. Jadi ketika Ibu-Ibu semuanya jawabannya ada yang setuju entah 1 poin, entah 2 poin, ataupun 3 poin, ini artinya hal yang manusiawi karena kita golongan manusia ya, bukan golongan malaikat. Dan justru itu ya, justru itu ini adalah kesempatan kita untuk kembali belajar ya. Seperti malam ini kita sama-sama belajar. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sudah menjadi teman belajar buat saya gitu ya. Menjadi istri yang mendukung suami karena apa? Karena istri itu adalah membantu, mendukung, menjadi support system bagi suaminya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah secara bersama-sama tentunya. Dan menjadi istri yang mendukung suami sama-sama menuju keluarga sakinah, mawadah, warohmah, kita sebut dalam hal ini sebagai super wife ya. Silahkan Mbak Teti, boleh next. Nah, pertanyaan selanjutnya, boleh next Mbak Teti. Slide selanjutnya Mbak Teti. Oke, apa itu super wife? Ini karena di PPT saya jadi eh, kembali ke slide satunya Mbak, sebelumnya. Slide sebelumnya. Back satu Mbak, kembali satu lagi. Ya. Nah, apa itu super wife? Di sini saya definisikan bahwa super wife itu adalah bukanlah istri yang sudah sempurna, tetapi istri yang justru sama-sama belajar dan hilang ya Mbak.
Yang ini ya Bun ya. Gimana Mbak Teti? Nah, Ya, halaman berapa Mbak? Nah ini oke, sip. Yang ini Mbak. Jadi, superwife itu adalah istri yang sudah, bukanlah istri yang sudah sempurna, tetapi yang sama-sama mau terus belajar, bertumbuh untuk mendukung suaminya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dalam hal ini kita sebutnya menjadi support system yang terbaik bagi suaminya. Lalu, saya punya resep nih, punya rahasia nih ibu-ibu ya. Bagaimana menjadi superwife, menjalankan peran menjadi support system yang terbaik itu tetap dengan bahagia. Next, Mbak Teti, silakan. Ya, menjadi sistem, menjadi super wife yang eh, bahagia itu saya punya 4 tips ya, ibu-ibu. Yang pertama rahasianya adalah mengelola diri sendiri ya, mengelola diri sendiri. Oke, yang kedua saling memahami karakter dan potensi, baik potensi diri maupun pasangan. Yang ketiga, memahami bahasa cinta diri, pasangan, dan termasuk anak-anak juga semuanya. Kemudian yang keempat adalah melakukan atau memiliki pola komunikasi yang efektif. Efektif itu apa? Sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, karena kadang-kadang kita itu berkomunikasi justru masalahnya adalah dalam cara berkomunikasi. Akhirnya terjadi miskomunikasi seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu nih ya. Bagaimana kita mengelola diri. Nah, silahkan next Mbak Teti. Ya, mengelola diri itu maksud saya adalah bagaimana kita itu dalam menghadapi kehidupan ini itu kita sebagai istri tentunya menghadapi banyak tantangan ya. Tantangannya banyak gitu ya. Kita perlu mampu mengelola diri. Mengelola diri dalam hal ini adalah emosi, ego, dan hawa nafsunya. Nah, kenapa ini penting bagi seorang istri mampu mengelola emosinya? Karena istri atau ibu adalah magnet dalam keluarga. Ibu-ibu tahu magnet kan ya? Magnet dalam keluarga ini artinya apa? Kalau ibunya bahagia, insya Allah akan menarik kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan energinya itu terpancar juga kepada orang-orang di sekitarnya. Misal, ibunya itu bawaannya apa ya, bad mood, galau gitu ya. Biasanya pasangannya juga ikut galau gitu. Karena sikap istrinya ketika berkomunikasi mungkin kurang membuat nyaman ya. Bahkan perasaan galau, perasaan bete, energi-energi negatif itu bisa dirasakan oleh orang di luar diri kita. Misalnya anak ya, anaknya tuh dikasih tahu biasanya kalau ibunya galau, ibunya emosinya itu cenderung negatif, anak juga susah untuk dikasih tahu. Ya, ada nggak nih yang pengalaman seperti itu nih ibu-ibu? Ketika aku happy kok anak-anak nurut. Tapi kalau aku lagi nggak happy kok kayaknya susah banget ya dikasih taunya, cenderung menentang, melawan seperti itu. Itu nomor satu ya. Kita adalah magnet dalam keluarga. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mengelola emosi karena kita itu tuan ya. Kita perlu catat garis bawahi kita itu tuan. Tuan kita bukan budak. Artinya apa? Kita itu ada emosi yang baik, emosi yang buruk. Ada ego yang baik, ego yang buruk. Ada hawa nafsu yang baik dan buruk. Nah, hari ini kita perlu sadar kita adalah apa, Ibu-ibu? Tuan. Tuan itu berarti yang mengendalikan. Sedangkan emosi atau ego atau hawa nafsu itu adalah budak kita. Kita yang mengendalikan mereka. Kita jangan sampai terbalik. Kita menjadi budak atas ego-ego di dalam diri. Ya, siap Ibu-ibu, kita hari ini belajar bagaimana menjadi tuan atas ego-ego dalam diri, bisa mengelola emosi dengan baik ya. Oke, kemudian yang ketiga nih, alasan perlunya mengelola emosi diri adalah setiap kita dihadapkan pada ujian mengelola emosi. Mulai bangun tidur aja, ada aja godaannya. Betul ya, Ibu-ibu? Belum lagi nanti siang gitu ya, udah capek ngurusin rumah dan lain-lain. Itu ada aja yang menyebabkan emosi kita itu terpancing gitu ya. Nah, itu semuanya adalah ujian dari Allah tentunya. Kita harus menyadari
itu adalah ujian. Ibu-ibu waktu di sekolah masih ingat nggak? Kalau kita lagi musim ujian, biasanya ada tulisan yang ditempel gitu kan? Tulisannya harap tenang, sedang ada ujian. Sama nggak? Sama ya, Mbak Teti. Begitu Mbak Teti? Sama ya. Nah, makanya ketika kita itu Betul. dikasih ujian oleh Allah, kita kudu menghadapi dengan tenang. Nggak cuman ujian matematika atau bahasa Inggris waktu di sekolah aja ya. Nah, kemudian kita juga nggak perlu nih menabung emosi negatif ya. Dia mulai bangun tidur sampai tidur lagi selalu dihadapkan pada ujian-ujian yang memancing emosi. Nah, kita nggak perlu menabung emosi negatif gitu ya, tetapi kita menabung uang aja gitu ya untuk persiapan yang lain masa depan gitu ya. Kemudian alasan yang terakhir adalah kita tentu nggak rela kalau kebahagiaan kita itu dikendalikan oleh orang lain. Maksudnya gimana? Bahwa sebenarnya kebahagiaan itu tuh kita sendiri yang mengendalikan, bukan orang lain. Kalau kita masih kebahagiaan kita itu dipengaruhi oleh pasangan, anak, tetangga gitu ya. Ada tetangga beli kulkas, beli TV baru, beli rumah baru, kita beli Panadol. Nah, itu artinya kebahagiaan kita masih dipengaruhi oleh orang lain, gitu ya. Aku mau bahagia, tapi syaratnya uang belanja tiap bulan naik 2 kali lipat. Nah, itu juga bahagia masih yang dipengaruhi oleh orang lain. Aku bahagia kalau anak-anak nurut, misalnya. Itu juga artinya kebahagiaan kita itu masih dikendalikan oleh orang lain. Ya, tentunya nggak mau ya, ibu-ibu, kita kebahagiaan kita dipengaruhi oleh orang lain, dikendalikan orang lain, tentunya nggak mau ya. Siapa yang, oh ada salon pas, Panadol ya, Sunmol, Masya Allah ya. Ini saya Bun, tanya kalau nih ibu-ibu tiap, kalau tetangga beli kipas angin, kitanya yang muter katanya Bun. oh Masya Allah, kita Atau yang geter kalau ya. iya gitu katanya Bun. Masya Allah, Masya Allah. Ya, baik. Tentunya tadi ya ibu-ibu kita sepakat kita perlu mengelola emosi dengan baik. Kita perlu mengelola ego-ego dan sadari bisikan-bisikan negatif itu adalah ego dan hawa nafsu kita yang harus kita kendalikan karena kita adalah tuan dari mereka. Nah, saya ada rahasianya nih. Boleh tipsnya, boleh di next Mbak Teti. Ya. Tipsnya adalah sakinah. Sakinah itu artinya tenang ya, tenang gitu ya. Harap tenang ada ujian ya. Dalam menghadapi ujian rumah tangga kita juga harus sakinah atau tenang ya. Sakinah itu singkatannya S-nya adalah syukur, A-nya adalah ingat Allah, kemudian K, pahami kendali dalam hidup. Kemudian ingat pesan Rasulullah. Kemudian N itu melakukan tarik nafas, relaksasi. Kemudian A itu melakukan afirmasi atau self talk dan yang terakhir H adalah bersihkan hati dari sampah batin. Nah, saya akan singkat aja menjelaskan ya karena waktu di Karimah ya Al-Madinah saya mengisi materi ini tuh bisa 2,5 jam ya. Diakhiri dengan bersihkan hati, buang sampah batin. Nah, mungkin kalau nanti ibu-ibu semuanya ingin dikupas tuntas materi ini dengan detail, kita bisa sediakan waktu tersendiri ya. Hari ini singkat aja bahwa syukur tuh artinya gini, ibu-ibu. Sebesar apapun tantangan mengelola emosi, ujian-ujian yang kita hadapi, tips saya satu aja. Segera temukan hal yang pantas untuk tetap kita syukuri. Karena janji Allah, la in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Contoh nih, menghadapi suami yang bawaannya marah-marah mulu, anak-anak yang tantrum mulu gitu. Kita segera buru-buru, ini apa ya yang harus tetap saya syukuri? Pasti ada contohnya. Oh gitu-gitu, walaupun suaminya suka marah gitu, tapi gitu-gitu dia nggak pernah mukul misalnya gitu ya. Atau anak tantrum mulu, alhamdulillah gitu-gitu, fisiknya sempurna, nggak ada cacatnya fisik maupun mentalnya. Ya itu singkatnya ya. Kalau mau dibahas detail nanti insya Allah ya.
Kemudian boleh juga melakukan jurnal syukur ya. Setiap hari menulis rasa syukur setiap mau tidur itu juga efektif untuk mengelola emosi. Oke, baik yang kedua ingat Allah ya. Ingat Allah ala bizikrillahi illa tatmainu qulub ya. Hanya dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang. Mengingat Allah itu gini Bu Ibu. Mengingat bahwa semua ujian ini sudah benar adanya, harus saya alami gitu ya, dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu ya. Sehingga yang terjadi itu udah benar, saya harus alami, tinggal kita terima, ikhlas, ridho, dan kita kembalikan pasrah, mohon bimbingan kepada Allah. What do you want to me to do gitu ya Allah, saya harus gimana nih ngadepin ujian ini supaya saya lulus ujian, karena Allah punya kunci jawabannya gitu. Itu singkat ceritanya nomor dua. Nomor tiga nih, pahami kendali dalam hidup. Kendali dalam hidup itu ada tiga ya. Yang saya sebutkan yang pertama adalah ego atau emosi, itu adalah dalam kendali kita. Dia adalah budak kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh budak-budak atau ego-ego yang ada dalam diri kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ingat pesan Rasulullah. Kalau kita dihadapkan pada peristiwa yang memancing emosi, segera ingat pesan Rasulullah yaitu apa? Jika dalam keadaan berdiri maka duduk, jika dalam keadaan duduk maka berbaring, jika berbaring masih marah juga maka ambil wudhu lalu sholat lah ya. Mudah-mudahan dengan sholat itu bisa segera meredam emosi kita gitu ya. Oke, kemudian N itu simpel banget ibu-ibu ya. N itu adalah tarik nafas. Jadi begitu ada sesuatu yang memancing emosi, langsung lakukan tarik nafas dalam. Nah, ibu-ibu boleh praktek sekarang. Silahkan tarik nafas dalam. Keluarkan perlahan dari mulut. Ya, sambil tarik nafas, kita ngebatin gini. Saya terima, saya ikhlas, saya ridho ya Allah, dan saya kembalikan semua solusinya pasrah kepada Engkau saja, gitu ya. Itu. Kemudian afirmasi. Afirmasi atau self-talk adalah kita mengucapkan kata-kata tetap yang positif. Ngebatinnya tetap positif dan berpikirnya tetap yang positif. Apapun yang kita lihat yang memancing emosi tadi, tetap ucapkan yang positif. Alhamdulillah ya, gitu-gitu dan seterusnya. Pokoknya positif aja kata-katanya, karena kata-kata mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan kita, gitu ya. Lanjut, yang terakhir adalah bersihkan hati. Kadang-kadang kita tidak sengaja tidak menginginkan terpancing emosi kita, tapi kalau kita itu punya sampah emosi, otomatis adanya stimulus itu menyebabkan emosi kita itu lepas. Maka yang perlu kita lakukan adalah membersihkan hati dari sampah-sampah emosi masa lalu, dari mulai dalam kandungan sampai hari ini, bahkan sampai masa depan kita selesaikan baik-baik. Jangan sampai kita menjadi ahli sejarah ya, mengingat mulu masa lalu, masih punya dendam, masih punya yang belum memaafkan, trauma, fobia itu semuanya adalah masa lalu ya, nggak perlu kita simpan-simpan. Oke, ini tips untuk bisa mengelola emosi dengan cara sakinah. Boleh next Mbak Teti. Oke, baik. Tadi yang pertama rahasia superwife adalah mengelola emosi ya. Yang kedua adalah memahami karakter ya, memahami karakter dan gaya belajar. Ini sangat penting kita ketahui karena apa? Karakter setiap orang itu berbeda-beda ternyata. Allah memberikan potensi yang tidak sama. Bahkan ini sifatnya dasar sejak lahir ya. Dan sifatnya unik tiap orang satu sama lainnya tidak sama. Misalnya kita punya anak tiga, karakternya bisa beda-beda kan gitu. Kemudian kita perlu mengenali masing-masing pasangan kita, anak-anak kita kenali, kita pahami, diterima, diperbaiki kekurangannya dan dioptimalkan potensi baiknya. Nah, gimana cara untuk mengetahui karakter dan gaya belajar? Di sini ada dua tools ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya. Toolsnya adalah dengan namanya tes kecerdasan genetika dan tes gaya belajar. Boleh next, Mbak Teti? Ya, tes kecerdasan genetika ini tuh biasanya kita bisa mengetahui dengan cara tes. Kalau di saya itu dengan cukup mengisi kuesioner secara online gitu ya. Dan di sana kita akan ketahui bahwa ternyata
belahan otak tiap manusia itu berbeda ya. Ada boleh dipegang masing-masing. Ini otak kiri atas, ini otak kiri bawah. Ada otak kanan atas, ada otak kanan bawah, ada juga otak tengah. Masing-masing fungsinya berbeda. Dan setiap manusia itu punya kecenderungan dominan salah satu. Misalnya, orang yang dominan otak kiri atas, maka dia itu kecenderungannya orangnya logis, kemudian jago analisis, dia jago bahasa, sukanya hitung-hitungan gitu. Sebaliknya, kalau dia itu otak kiri, otak kanan ya, otak kanan itu cenderung dia itu emosi, baperan gitu ya. Kalau di kanan bawah, kanan atas cenderung dia suka berimajinasi, visualisasinya bagus, orientasi masa depan gitu gitu ya. Itu kecenderungan tiap orang beda, termasuk pasangan kita. Boleh next, Mbak Teti. Nah, dengan adanya perbedaan dominasi belahan otak itu, sehingga menyebabkan karakter tiap orang berbeda. Dan bisa jadi antara kita dan pasangan kita itu berbeda. Nah, ini pengaruhnya di mana? Pengaruhnya dalam menyikapi sesuatu dan dalam berkomunikasi gitu. Contoh nih, untuk tipe otak kiri bawah kita sebut dengan tipe tanah ya. Dia itu kecenderungannya suka dengan hal-hal yang sifatnya adalah nyata, bisa dilihat, konkret, harus ada bukti. Jadi kalau ngobrol dengan pasangan tipe tanah nih, kita harus dengan bukti ya. Nggak boleh cuman ngomong katanya begini loh, aku dengar kemarin begitu loh. Nah itu nggak bisa dia terima gitu ya. Belum lagi nanti kalau pasangannya orangnya tipenya logam atau kiri atas, dia logis banget. Kalau kita ngomongin yang hanya karena perasaan, perasaan saya gini-gini, itu nggak masuk ke beliaunya ya. Jadi kita harus ngikutin ngomongnya dengan yang logis bisa dia terima gitu. Ini contoh ya. Kemudian yang kanan atas itu orang yang orientasinya jangka panjang. Jadi dia senengnya berpikir masa depan gitu. Berbeda dengan tipe air yang ngalir aja. Tipe kayu dia sukanya berpikir nanti gimana ya kalau kita mengambil keputusan ini? Tipe air udah gimana nanti aja deh. Gampang gitu. Beda banget kan ya. Nah, ada lagi otak dengan tipe dominan kanan bawah atau tipe api. Nah, itu tuh cenderung orangnya baper, empatinya tinggi gitu ya. Kalau kita curhat ke dia, dia juga ikutan baper gitu ya. Kemudian ini masing-masing magic wordnya juga beda nih ibu-ibu. Jadi kalau ngobrol sama orang tipe kiri atas, kita ngomongnya pakai magic wordnya. Coba deh, ayah pikirkan gitu. Itu akan mudah untuk dia terima. Kalau pakai yang tipe kanan atas, coba bayangkan. Gitu. Kalau tipe yang kanan bawah, gimana perasaan kamu? Gitu. Beda kan? Beda juga untuk tipe air dan tipe kiri bawah. Karena masing-masing kecenderungannya karakter beda, kalau kita kenali, maka kita akan mudah berkomunikasi, mempengaruhi, meminta izin, dan termasuk juga kalau ingin merubah sikap-sikap yang perlu kita perbaiki. Oke, next Mbak Teti, boleh. Ya, kemudian selain karakter, kita juga perlu mengenali gaya belajar baik pasangan kita dan anak-anak kita gitu. Yang utama adalah dengan pasangan, karena kalau dengan pasangan itu udah harmonis, insya Allah anak-anak akan baik-baik saja. Itu yang harus digarisbawahi ya. Nah, ada tipe gaya belajar ya, ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik ya. Jadi kalau visual itu mengakses informasi dari indera penglihatan gitu ya. Kemudian auditori dari pendengaran, kinestetik itu gerakan dan rasa. Kita perlu tahu nih pasangan kita itu gaya belajarnya yang mana sehingga ketika kita ngobrol, kita berkomunikasi, kita sesuaikan bahasa kita dengan bahasanya. Contoh nih, kalau pasangannya tipenya visual, istrinya ngomel mulu ya, ngomongnya banyak, itu tuh nggak masuk ibu-ibu, jadi nggak efektif kan akhirnya. Percuma lah kita banyak ngomong kalau ternyata beliaunya visual. Untuk orang visual tuh harus dengan tulisan, kita harus dengan visualisasi gambar atau nonton gitu. Beda halnya dengan orang kinestetik. Gitu. Kalau ngobrol sama orang kinestetik yang perasa gitu ya, yang harus dengan praktek, kita harus dengan praktekin gitu. Nggak cukup kalau misalnya nih istrinya pengen dibeliin mobil,
Kalau suaminya tipenya kinestetik, kita harus bawa ke showroom biar beliau test drive, harus nyobain langsung. Nggak cukup kalau dikasih brosur doang. Nggak cukup, "Ih, itu tetangga mobilnya baru, bagus, enak." Nggak cukup, itu nggak akan berpengaruh. Gitu ya. Oke, lanjut Mbak Teti. Ini yang kedua. Selanjutnya yang ketiga nih Ibu-Ibu, selain tadi yang pertama kita bisa mengelola emosi dengan baik gitu ya. Yang kedua adalah kita memahami karakter dan gaya belajar. Maka yang ketiga kita perlu memahami bahasa cinta masing-masing, baik bahasa cinta kita maupun pasangan kita ya. Apa itu bahasa cinta? Bahasa cinta adalah cara seseorang mengekspresikan cintanya kepada orang lain. Dalam hal ini pasangan ya. Lalu ada 5 macam bahasa cinta ya. Ada bahasa cinta yang pertama adalah pujian, yang kedua quality time, yang ketiga adalah pelayanan, kemudian yang keempat hadiah, dan yang terakhir adalah sentuhan. Nah, itu tiap orang berbeda, biasanya hanya memiliki dua saja yang dominan. Dan ini perlu banget diketahui supaya masing-masing pihak merasa dicintai dan tangki cintanya full tank. Karena kalau nggak full bahaya jika terpenuhi oleh orang di luar rumah kita. Ini saya kasih satu contoh aja ya. Contohnya adalah suaminya itu bahasa cintanya adalah quality time. Senangnya barengan, nonton bareng, ngobrol-ngobrol, jalan bareng berdua. Istrinya bahasa cintanya adalah pelayanan. Senangnya masakin, rumah bersih gitu ya. Kata suaminya, udah kalau aku udah pulang tuh nggak usah sibuk di dapur, nggak usah sibuk yang lain-lain sini temenin saya nonton, nonton bola lagi. Istrinya nggak suka bola ya. Tapi karena demi tanggung cintanya full dan supaya suaminya merasa dicintai ya kita harus ngikutin bahasa cinta pasangan kita gitu ya. Oke, bahasa cinta ada berapa tadi Ibu-Ibu? 5. Boleh next Mbak Teti kita saksikan masing-masing itu penjelasannya seperti apa. Boleh diklik videonya nih Mbak Teti. Semoga bisa ya. Oke. Ya, 5 bahasa cinta yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah, ya ada 5 ya Ibu-Ibu, ada 5. Yang pertama, jika kita itu senangnya dipuji, merasa melambung tinggi, kalau dibilang kamu cantik, kamu masakannya enak, terima kasih udah membersamaiku gitu ya, dan lain-lain, berarti kita adalah pujian. Yang kedua, kalau senangnya ditemenin, ngobrol, jalan bareng, ngebakso bareng, itu artinya bahasa cintanya adalah quality time gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, nah kita tunggu yang ketiga. Yang ketiga, kalau kita itu sebagai istri kan memang kewajiban kita taat pada suami ya. Dan ketika suami itu udah mah tugasnya masak, nah berarti kita harus masak, cuci piring. Maka kita juga seneng sih kalau dibantuin sekedar cuci piring atau lagi repot anaknya ditemani. Maka bahasa cintanya adalah tadi pelayanan. Nah, yang ini hadiah. Kalau dikasih hadiah itu suka banget di hari-hari spesial gitu kita bahagia banget. Maka besar kemungkinan bahasa cinta kita adalah hadiah gitu ya. Kalau dikasih hadiah itu teringat terus gitu dan kalau hari-hari spesial nggak dikasih hadiah itu sedih gitu ya. Yang kelima adalah ya kita senangnya adalah disentuh, dipeluk, dicium, dibelai, digandeng. Maka besar kemungkinan bahasa cinta kita adalah sentuhan fisik. Nah, mari kita kenali bahasa cinta kita masing-masing dan pasangan kita. Dan kalau sudah tahu, mari sama-sama diungkapkan, bukan disimpan, karena pasangan kita bukan dukun ya. Dia perlu tahu supaya kita semakin sakinah, mawadah, warohmah. Begitu ya. Siap nih, kira-kira ibu-ibu dari 5 tadi nih, ibu-ibu termasuk yang mana? Boleh next, Mbak Teti? Ya. Boleh next. Ada 5 nih bahasa cinta. Kira-kira nih ibu-ibu nih yang ada hadir malam ini nih termasuk yang mana bahasa cintanya? Apakah pujian, waktu berkualitas, pelayanan, hadiah, atau sentuhan fisik? Termasuk juga suami saya apa ya? Nah, itu perlu dikenali. Sebenarnya ada tools untuk
mengenali, tapi sementara boleh dikira-kira ya. Nanti kita bisa sambung di sesi yang lain kita bahas khusus memahami bahasa cinta. Ya, nanti hadiahnya bolehlah salah satunya adalah mentoring mengetahui bahasa cinta Anda sekeluarga. Itu boleh ya. Lanjut Mbak Teti ya. Next tadi itu rahasia yang ketiga. Nah, sekarang Mungkin boleh di rah- ini Bun ya, di kolom chat ditulis mutiara bahasa oh cinta gitu. Boleh boleh. nanti di kolom Iya chat iya ditulis. iya iya iya. Oke oke. Siap. Boleh boleh. Ya, yang ibu-ibu boleh tulis nih, saya bahasa cintanya saya apa gitu ya, boleh ditulis. Pasangannya juga boleh, ternyata sama apa beda ya. Biasanya itu berbeda Mbak Teti ya, jarang yang dua-duanya sama gitu ya. Kalaupun ada yang sama mungkin salah satu aja, biasanya kayak gitu. Nah, gimana nih kalau berbeda gitu? Gimana strateginya untuk bisa tetap samawan? Nah, itu ada tips-tipsnya ya. Oke, seru apa seru banget nih ibu-ibu memahami bahasa cinta? Seru banget ya. Ya, kalau nggak tahu itu biasanya kita salah gitu ya. Misalnya nih Bu Amelia ya, Masya Allah Bu Amelia, bahasa cintanya adalah pujian. Begitu suaminya nggak pernah bilang I love you Bunda, I love you Mama gitu. Seharian tuh ngerasa pasti ada yang kurang gitu. Gitu ya. Kemudian ada Bu Yayat Fitriah ya, bahasa cintanya adalah waktu yang berkualitas, sementara suaminya adalah sentuhan. Nah, ini beda nih. Suaminya bahasa cintanya sentuhan, Bu Yayat waktu yang berkualitas. Nah, maka masing-masing harus cerita nih, ayah, abi, bapak, papa, saya bahasa cinta saya begini. Maka saya pingin tangki cinta saya full gitu. Maka saya akan merasa semakin dicintai kalau tadi ya misalnya sering-sering dipuji tuh kata Bu Amelia kalau dipuji langsung meleleh ya. Es krim aja kalah gitu ya Bu. Masya Allah. Iya, kalau kelewatan sehari nggak dipuji rasanya ada yang kurang pastinya gitu ya. Nah ini baik ke anak maupun ke pasangan semuanya perlu kita kenali dalam satu keluarga gitu. Dengan kita mengetahui itu maka kita akan merasa tangki cinta kita full dan kita akan bahagia tentunya ya dengan bahagianya seorang ibu yang menjadi magnet buat keluarga semuanya akan ikut bahagia. Nah, ini ada lagi Ibu Mai Wandang ya. Kalau saya quality time ya, berarti kudu sering-sering ngobrol berdua, ngebakso berdua, jalan pagi berdua itu Masya Allah ya. Oke, baik. Itu sebagai perwakilan dulu ya, Bu Teti. Boleh next, Bu Teti. Yang keempat, ya. Yang keempat, untuk bisa menjadi super wife ya, yang bahagia, kita perlu juga memahami pola komunikasi yang efektif ya. Pola komunikasi ini penting ya, karena apa? Kadang-kadang justru masalah dalam rumah tangga itu letaknya ada di cara berkomunikasi. Dan di sini saya sebutkan yang efektif itu artinya apa? Sesuai dengan tujuan. Jangan sampai terjadi miskomunikasi, mispersepsi. Kita maunya ngomong A yang diterima B, gitu ya. Atau pasangan kita mau maksudnya mau ngomong C yang kita terima adalah D. Nah, ini tipsnya ada beberapa ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Ibu-ibu tentunya punya pengalaman yang lain ya. Yang pertama nih, yang pertama gunakan kacamata cinta. Maksudnya apa? Walaupun kita sedang dalam kondisi galau gitu ya, lagi bad mood, mau haid misalnya gitu ya, atau tadi habis ketemu seseorang yang ternyata kebahagiaan kita itu dikendalikan oleh dia sehingga membuat kita sedih gitu atau kecewa atau marah. Maka kalau kita nggak siap menggunakan kacamata cinta, sebaiknya kita jangan merespon dulu apa yang disampaikan, baik sikap, perilaku, ucapan pasangan kita. Lebih baik kita diam dulu gitu. Nah, segera mungkin kita ambil kacamata cinta kita gitu. Artinya apa? Kita segera tingkatkan vibrasi hati kita bahwa sesungguhnya apapun gitu ya, saya harus siap merespon dan saya karena sayang kepada pasangan karena Allah gitu.
lagi diskusi nih, lagi diskusi seru gitu ya, bahas berita di medsos ataupun lagi ngomongin anak atau keluarga besar, tahu-tahu kita beda pendapat gitu. Segera ingat pakai kacamata cinta. Atau bahkan sebelum ngobrol tuh kita niatin, saya niat ngobrol nih udah pakai kacamata cinta nih, bukan kacamata kekeh, bukan kacamata ego, bukan kacamata mau menang sendiri, pokoknya pakai kacamata cinta sehingga yang ada apapun yang disampaikan dalam komunikasi itu kita menerima dengan legowo gitu. Nggak apa-apa berbeda pendapat sekarang, nanti ada saatnya saya akan menyampaikan gitu. Kemudian yang kedua perlu memberikan jeda sebelum merespon ibu-ibu. Keseringan kita nih, terutama yang gaya belajarnya auditori, auditori itu kan ada kecenderungannya kan bicaranya banyak gitu ya. Bahkan lawan bicara kita itu belum selesai, belum titik ya, masih koma, kita langsung menyela. Nah, itu tuh menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Termasuk selain diskusi ya, sikap-sikap, perilaku gitu tuh kita perlu jeda. Nah, mulai hari ini ibu-ibu bisa tentukan nih, saya mau jeda merespon dalam waktu berapa menit. Ya, contoh nih, ada kejadian misalnya pasangan kita lalai gitu ya, lalai sampai handphonenya hilang gitu ya, misalnya. Biasanya kita mah nggak sabaran ya Bu, begitu denger, mah maaf ya mah, tadi itu aku lalai, handphoneku jatuh. Belum selesai ngomong, baru mau jelasin karena gini-gini, peristiwanya gini-gini. Kita udah langsung aja merespon lah gitu ya. Nah kita perlu belajar memberikan jeda nih Bu-Ibu. Mungkin untuk latihan awal, Ibu-Ibu boleh saya kasih saran 1 menit dulu. Jadi 1 menit kita diem dulu, memikirkan diksi kita apa ya, cara merespon saya gimana ya, kira-kira membuat komunikasi semakin membaik atau memburuk sebaliknya. Atau kalau udah terlatih, boleh ditambahin 5 menit. Ya kelamaan nggak ya? 3 menit deh, 3 menit. 3 menit tuh sambil kita menata hati, mendengarkan gitu ya, supaya tidak terpancing emosi, lalu memikirkan gimana cara kita merespon pilihan katanya, gestur kita, dan lain-lainnya. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga nih, yang ketiga ini penting banget kita kalau mau nasehatin pasangan. Ada kalanya eh, kita perlu ya ibu-ibu, ada sikap pasangan kita itu yang perlu kita perbaiki, betul nggak? Ya ada ya, karena nggak selamanya pasangan kita itu selalu benar, nggak selamanya dia itu nggak butuh nasihat kita. Ada kalanya beliau juga butuh kita ingatkan, kita nasihati, beliau juga minta saran ke kita. Maka teknik yang cocok buat para paksu itu adalah dengan coaching. Coaching itu apa? Kita bukan langsung nasihatin. Ya, ini pun juga buat anak-anak ya, terutama yang udah SD kelas 5 ke atas. Itu juga gitu, nggak mau kan anak-anak itu dikasih tahu, apalagi dipaksa. Mereka lebih sukanya ditanya dulu. Contoh nih, contohnya misalnya punya keinginan mau menabung umroh gitu ya. Ditanya nih, ayah menurut ayah kira-kira kita mau umrohnya kapan? Misalnya udah disebutin, kira-kira nanti berapa orang nih ya yang mau berangkat? Dijawab lagi. Lalu menurut ayah kita nabungnya dengan cara gimana? Kira-kira sumber keuangan kita hari ini cukup atau enggak? Kalau nggak cukup, kira-kira menurut ayah kita menambah penghasilannya dari mana lagi? Terus kita nanti mau pakai travel apa? Jadi bentuknya pertanyaan, pertanyaan, pertanyaan. Kalaupun kita ingin ngusulin, ingin nasihatin, maka sebenarnya yang efektif jawaban dia sendiri yang akan menjadi nasihat buat dirinya gitu. Contoh kalau ke anak nih, ke anak contohnya. Misalnya, Dek, menurut Adik tuh kalau berangkat ke sekolah lebih enaknya tepat waktu atau nggak apa-apa terlambat aja. Secara umum dia pasti sukanya yang tepat waktu. Menurut Adik gimana biar tepat waktu? Dia akan menjawab, saya harus berangkat lebih awal dong, Mah. Gitu. Terus gimana biar berangkatnya lebih awal? Biasanya jawabannya aku harus buru-buru, pagi-pagi udah bangun, lalu mandi, lalu bla 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 bla. Terus gimana biar bisa bangun pagi? Aku kayaknya malamnya tidurnya nggak boleh begadang deh, mah gitu. Jadi jawaban dia, nasihat buat dia itu lebih jelek daripada semuanya kita tuh. Kamu harus bangun, harus tidur lebih cepat,
biar paginya bangun. Nanti udah bangun harus buru-buru cepet mandi, cepet sarapan, bla 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 bla. Nah, itu tuh bisa masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Termasuk ke pasangan kita karena dia adalah kawan kita ya, pemimpin kita itu biasanya ya fitrahnya itu nggak mau kalau dikasih tahu, dinasihati dan seterusnya. Gitu ya, Bu. Tekniknya adalah coaching. Nah, ini kalau di materi parenting tuh biasanya saya ada parent as a coach gitu ya. Bagaimana kita sebagai orang tua itu menjadi coach buat anak-anak ya, apalagi yang udah kelas 5 ke atas tuh tantangannya seperti itu ya, gitu. Siapa nih ibu-ibu yang putra-putrinya udah mulai kelas 5 SMP, SMA, kuliah lagi ya? Senengnya pasti diajak ngobrol gitu ya. Nggak mau kalau disuruh, dikasih tahu, dipaksa, apalagi nggak mau lewat itu semuanya ya. Oke, kemudian yang keempat, karena saya seorang hipnoterapis, jadi saya menyarankan pola komunikasi efektifnya itu juga dengan pola hipnosis, yaitu komunikasi dengan pikiran bawah sadar. Karena pikiran kita itu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Efektivitasnya nih ibu-ibu, pikiran sadar ini efektivitasnya itu hanya 12%, Masya Allah ya. Sedangkan pikiran bawah sadar ini efektivitasnya adalah 12%, 88% sisanya ya. Yang sadar hanya 12, yang bawah sadar itu adalah 88% ya. Bagaimana tentang pola komunikasi hipnosis? Sekilas ya saya kasihkan, saya spill aja ini karena durasi waktu ya Mbak Teti ya. Bahwa seseorang itu akan merasa mudah apa ya, mengena gitu ya, mudah teringat ketika kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Dan bayangkan ibu-ibu ada pikiran sadar dan bawah sadar itu ibaratkan rumah ya. Ada luar, ada bagian dalam rumah, ada pintu. Nah, pintu pembuka pikiran bawah sadar itu ada 4. Pertama nih, saat kita emosional, saat marah, saat bahagia, itu saat yang paling efektif gitu. Jadi kalau misalnya lagi happy gitu ya. Kita tahu kan kapan saat suami kita lagi happy. Nah, disitulah kita bisa mudah menyampaikan harapan-harapan kita gitu ya. Karena itu sangat efektif. Kemudian yang kedua lagi fokus, misalnya suaminya lagi nyetir mobil, itu justru itu saat yang efektif, sugestif gitu. Misalnya kalau anak-anak tuh lagi fokus lagi main game, saat dipanggil diem aja, dek dek diem, dek diem. Maka saat itulah saat yang efektif. Justru kita sugesti. Main handphone itu ternyata membosankan, bikin mata cepat lelah. Kita bisikin dikit aja gitu ya. Kemudian saat kita terkejut, itu juga bisa gitu ya. Saat kita bahagia, sedih. Dan ada juga kita bisa menghipnosis saat tidur nih. Seru nih namanya hypnosleep. Jadi saat pasangan kita tidur, kita hipno. Anak kita tidur, kita hipno. Kita kasih penguatan, kita motivasi, kita sugesti, dan lain-lain. Seru banget kan? Nah, itu ilmunya juga bisa kita bahas khusus nanti namanya adalah hipnoparenting. Dan kalau ibu-ibu di sini ada yang pengen menjadi seorang hipnoterapis seperti saya, ada kelasnya ya, insya Allah tanggal 5 Oktober nih Mbak Teti, barangkali ada yang mau nanti boleh japri saya. Tanggal 5 Oktober kami ngadain acara yang namanya Certified Hipnoterapi, nanti dapat gelar CHT. Bisa Baik, Bu. menghipno orang lain untuk yang positif ya. Baik, kemudian yang terakhir nih, tadi kita sudah belajar tentang karakter ya. Karakter ada yang dominan otak kiri bawah, kiri atas, otak tengah, kanan atas, kanan bawah. Itu cara berkomunikasinya juga beda-beda. Gaya belajar yang berbeda-beda, bahasa cinta yang beda-beda. Nah, ini tentu kita sesuaikan ketika berkomunikasi. Jangan disamain dengan tipe yang berbeda. Contoh nih, kalau yang bahasa cintanya sentuhan, kita ngobrolnya tentu berbeda dengan yang bahasa cintanya adalah pujian gitu ya. Yang gaya belajarnya tadi auditori tentu berbeda dengan yang visual. Yang karakternya dominan otak kanan atas tentu berbeda dengan yang kanan bawah, kiri atas, kiri bawah gitu ya. Nah, itu semuanya kalau kita praktekkan, insya Allah komunikasinya jadi efektif. Yang kita inginkan jadi tersampaikan. Karena efektif itu artinya adalah tersampaikan apa yang kita inginkan, tujuan dalam komunikasi, tidak terjadi miskomunikasi gitu ya, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sempat muncul dalam
rumah tangga kita. Oke, selanjutnya Mbak Teti boleh next. Ya, kita review ya Ibu-Ibu, walaupun tadi cukup ngebut saya speednya sangat tinggi gitu ya. Mudah-mudahan tetap mudah dipahami. Kita review bahwa hari ini kita belajar apa saja nih. Ibu-Ibu boleh sambil jawab di kolom chat nih ya. Rahasia super wife bahagia. Tadi ada berapa? Boleh ditulis angkanya di kolom chat. Ada berapa rahasianya menjadi super wife yang bahagia? Oke, ada yang jawabnya 7. Baik. Yang lainnya, Bu Mela jawabnya 7. Yang lain? Bu Amelia 4. Oke, yang lain 4. Bu Elvira juga 4. Kemudian Bu Sila ada 6 ya. Oke, kemudian Bu Hapsari 4. Ya, kemudian ada lagi. Oke, nanti yang lain menjawab yang kedua ya. Jadi yang benar ada berapa Ibu-Ibu? Yang benar ada 4 aja ya. Bu Amelia ngasih bonus ini 3 ya. Jadi ada 4 ya. Ada 4 itu apa saja? Nah, boleh silahkan yang mau nuliskan sebagai perwakilan ya. Ada 4 ya Bu Mela ya. Oke, 4 apa saja? Mungkin teman-teman yang lain boleh bantu. 4 rahasia menjadi super wife yang bahagia. Oke, silahkan ditulis dulu nih. Ada 4. Satu, mengelola emosi. Betul, Bu Elvira. Yang kedua, ya, yang ini pengguna Zoom ini atas nama siapa nih? Mengelola emosi. Oke, satu. Yang kedua apa yang kedua? Mari kita review bareng-bareng. Ya, yang kedua, memahami karakter dan gaya belajar. Betul. Oke. Yang ketiga, memahami bahasa cinta. Betul. Yang keempat, perlunya menerapkan pola komunikasi yang efektif. Ya, Masya Allah ya. Jadi betul ya ibu-ibu semuanya ya, walaupun kecepatannya super-super ini. Jawabannya betul ya. Ada 4 rahasia menjadi super wife yang selalu bahagia ya. Menjadi support system buat pasangan kita. Oke, yang kedua nih, tips mengelola emosi nih sekarang. Masuk yang kedua, tips mengelola emosi itu namanya apa tadi? Saya singkatnya masih ingat? Mengelola emosi. Nah, boleh yang ngasih. Nah, betul, tuh namanya adalah sakinah ya. Ada 7 sakinah. Apa aja sakinah? Boleh disebutkan ibu-ibu. S-nya apa? S-nya? Syukur, betul. Kemudian A-nya ingat Allah, betul. Bahwa semua ujian ini datangnya dari Allah. Kita tinggal minta kunci jawabannya sama Allah. Oke, yang ketiga. Kak, kendali hidup. Jadi bahwa dalam hidup ini ada hal yang perlu kita kendalikan yaitu ego-ego dalam diri kita ya. Orang lain itu di luar kendali, kita nggak perlu memaksakan mereka karena kita bukan pemberi hidayah buat mereka. Ya, cakep. Yang keempat, I-nya apa I? Ingat pesan Rasulullah ya, kalau marah kita pindah posisi atau pindah gerakan. Karena itu akan menurunkan tensi kemarahan kita. Oke, kemudian N. N-nya apa yang kelima? Wah, ini ada yang lengkap nih, Bu Amelia. Masya Allah, Bu Amelia. eh Sadar nafas, tarik nafas. Jadi begitu kita melihat peristiwa di luar diri kita, langsung aja tarik nafas. 3 kali. Itu insya Allah akan menurunkan tensi emosi kita. Ya, lanjut. Yang A apa yang A? Yang A adalah dituliskan sama Bu Amelia tadi ya, Bu Nur Fitria. Melakukan afirmasi positif, berkata-kata, berpikir dan ngebatin semuanya yang positif aja karena itu menjadi doa ya. Dan setiap kata-kata afirmasi itu adalah prasangka sementara Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi hati-hati ya dalam berafirmasi, berkata-kata, berprasangka gitu. Oke, yang terakhir adalah hak. Nah, apa itu hak? Bersihkan hati dari sampah-sampah emosi. Oke, lanjut. Eh, Tadi jawaban yang lengkap Bu Amelia ya. Oke, lanjut sekarang karakter atau kecerdasan genetika. Saya nanya dulu ke Mbak Teti nih.
Saya boleh review sampai jam berapa ini Mbak Teti? Tinggal Ini 2 slide sebenarnya kayaknya. sudah masuk ke sesi tanya Tanya jawab, jawab. Bun ya. Oke. Mungkin boleh Siap, sekalian siap. teman-teman yang sudah punya pertanyaan kali ya, Heeh. bisa di drop di chat, di kolom chat. Silakan ya teman-teman. Iya, boleh, boleh. Boleh ya. Jadi sambil ngetik sambil saya tanya boleh di kolom chat ya Mbak Teti ya. Karakter saya review dari saya aja ya. Ada 5 karakter yaitu dominan otak. Apa aja? Kiri bawah, kiri atas, otak tengah, kanan atas, dan kanan bawah ya masing-masing karakter beda. Kemudian gaya belajar, ada visual, auditori, dan kinestetik. Bahasa cinta ada 5 tadi ya. Ada hadiah, pujian, waktu berkualitas, pelayanan, dan sentuhan. Komunikasi efektif tadi juga ada terakhir. Baik, next Mbak Teti. Ya, refleksi nanti boleh kalau masih ada waktu kita skip dulu. Oke, ini pesan dari saya ya, ibu-ibu semuanya, menjadi super wife yang banyak sekali tantangan dan peran ya. Itu harapannya kita bisa menjadi superwife yang terbaik. Dan menjadi superwife itu adalah sebuah perjalanan, bukan pencapaian sekali jadi. Oleh karenanya, mari kita hadapi, kita hayati, dan kita nikmati setiap perjalanan menuju menjadi superwife. Baik, slide terakhir ya Mbak Teti. Saya ucapkan terima kasih. Mohon dimaafkan jika ada kurang-kurangnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya. Kita lanjut dengan tanya jawab. Sampai jam berapa Mbak Teti nih kita diskusinya? Nah, 15 menit lagi, Bun, tanya jawab Oke, ya. Ada pertanyaan ya. yang pertama ini di kolom Silakan chat Ibu-ibu. dari Mbak Ugi. Ustazah izin bertanya, bagaimana cara kita benar-benar Boleh. memahami apakah kita dominan otak bagian mana? Boleh langsung dijawab, Bunda Titik? Oke. Siap. Baik. Ini namanya siapa yang Mbak bertanya? Ugi. 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 Ya. Mbak Ugi ya. Oke, Mbak Ugi. Ya, Mbak Ugi, untuk mengetahui dominasi belahan otak mana setiap orang itu butuh dilakukan tes. Tesnya namanya adalah kecerdasan genetika, ya. eh oke, khusus Mbak Ugi nih, saya boleh kasih hadiah ya, Mbak Teti. Oh Beliau iya, saya kasih free benar. ya, Ya saya kasih Allah. free tes nanti boleh japri ke saya ya, Mbak Bu Ugi ya. Free tes kecerdasan genetika senilai 200.000. Beruntung ya, yang bertanya yang Ya beruntung ini. Allah. Ya, nanti silakan japri saya ya, Bu Ugi. Berarti Oke. memang harus ada tes khusus ya, Bunda ya. Betul, ada tes khusus. Nanti untuk peserta yang lain, jika berminat hubungin Mbak Teti ya. Wah, boleh. Kalau Ya, baik. jumlahnya nanti bolehlah kita Ya. Insya Allah kasih panitia hadiah. memfasilitasi ya, teman-teman semua boleh nanti bertanya ke panitia Iya. atau ke saya juga. Kemudian yang kedua ini dari Heeh. Mbak Melia, izin bertanya Bunda, Mm-mm. bagaimana mengontrol emosi jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Oke ya. Jika ada sesuatu yang hadir, entah itu dari ucapan seseorang, dari sikap dan perilakunya, segera pilih 7 dari tips yang tadi saya sarankan. Sakinah itu ya. Kecuali yang hak ya tentunya ya. Berarti 7 ini pertama boleh dipilih bersihkan dulu semua sampah batin. Karena sampah batin itu yang memancing kita untuk stimulus kecil itu menjadi besar gitu. Tapi kalau kita itu sudah bersih, biasanya apapun yang hadir tetap bahagia, tanpa syarat, tanpa tapi, kapanpun, dimanapun, selamanya. Kalau belum membersihkan sampah batin, maka pilih 6 yang lainnya. Yang paling simpel saya sarankan adalah tarik nafas dalam. Kemudian yang kedua, tadi ya, syukuri apa yang terjadi itu pasti ada hal yang pantas kita syukuri. Misalnya kita naik motor kecipratan gitu ya. Alhamdulillah cuman kecipratan, nggak sampai ketabrak. Nah, simpelnya gitu. Kemudian yang ketiga, ingat Allah bahwa apa yang diucapkan seseorang, sikap dan perilakunya, termasuk musibah-musibah, semua sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz. Pokoknya pilih tadi ya, 7 tips itu tadi ya. Siapa ini yang bertanya, Bu? Siapa tadi? Mbak Melia.
Oh, Mbak Amelia. Ya, begitu ya, Mbak Amelia. Jadi silahkan apa namanya? Pilih praktekkan satu aja itu Masya Allah ya. Mana yang paling relevan gitu. Oke, lanjut yang mana lagi nih Mbak Teti? Ini bagaimana dari Mbak Amalia, bagaimana cara mengetahui bahasa cinta kita sendiri, Bun? Oke, bahasa cinta. Mengetahui bahasa cinta tadi ada berapa Mbak Amelia? Ada 5 ya. Ada 5. Nah, dari video tadi nih kira-kira Mbak Amelia itu pilih yang mana nih? Apakah sukanya dikasih hadiah? Apakah merasa dicintai kalau sering disentuh, dipeluk, dipijitin, atau dibantu-bantuin berarti pelayanan, atau diajak ngobrol berdua aja gitu ya? Atau apa lagi tadi ya? Dipuji gitu, dikasih ucapan terima kasih. Seperti itu ya. Ini buat Bu Amelia bolehlah nanti jabri ke saya ya. Kalau mau saya kasih panduan bagaimana mengetahui bahasa cinta. Boleh ya Mbak Teti ya? Iya, Bunda. Ya, boleh. Kemudian ada Oke, lagi pertanyaan dari Mbak Elvira. Nah, Mbak izin bertanya, Elvira. Oke. izin bertanya Bunda, bagaimana Mm-mm. komunikasi yang baik ketika kita dan pasangan itu keduanya sedang sama-sama capek dan sama-sama butuh didengarkan. Nah, ini jadi problematika juga biasanya Bunda. Oke, seru ini ya. Dua-duanya dua-duanya pengennya didengerin ya. Dan tadi saya kasih tips yang keempat ya, pola komunikasi efektif. Efektif itu apa? Tujuan kita tercapai. Nah, dalam hal ini antara suami dan istri sama-sama udah capek, sama-sama butuh didengarkan. Kalau saya sih lebih memilih kita menyiapkan dua telinga dan satu lisan gitu. Karena kita dikasih Allah kan dua telinga ya dan satu lisan. Jadi lebih baik kita mendengarkan aja. Nggak usah komentar banyak-banyak, Bu Elvira. Jadi, oh gitu, sambil manggut-manggut aja. Terus gimana, gimana? Lalu, oh gitu. Ya. Gitu aja Bu cukup sebenarnya. Jadi kita nggak perlu ngasih saran, ya. Karena kadang-kadang orang tuh hanya butuh cerita, hanya butuh ngeluarin unek-unek, nggak butuh saran. Kecuali nanti gini, kasih saran aku dong mah. Nah baru ketika dia butuh kita baru kasih. Ibaratnya tuh orang kalau nggak lapar Bu, mau dikasih makanan selezat apapun dia nggak akan menikmati, nggak akan menerima dengan nyaman. Jadi cukup menyiapkan dua telinga dan komentarnya secukupnya aja. Oh gitu. Oh ya. Daripada kita capek, kita kelepasan ngomongnya sesuatu yang membuat nggak nyaman didengarkan oleh pasangan. Cukup bisa dipahami ya Bu Elvira ya. Ini tips singkatnya. Nanti bolehlah japri ke saya konsultasi free boleh nih buat Bu Elvira ya. Monggo, silakan. Lanjut Kemudian ada Mbak. lagi ya dari Mbak Hapsari, izin bertanya Ustazah, bagaimana cara Ya, membagi waktu dengan anak-anak dan suami yang bahasa cintanya quality time, sedangkan kita juga perlu me time gitu. Nah ini juga nih oke. dilema Oh, Masya dilematis Allah. Ya, kadang itu. betul-betul. Oke, nah gini nih, Bu Hapsari ya, kita satu sisi butuh me time itu menurut saya perlu bagian dari kita mengapresiasi diri sendiri. Kita nggak mau kalau seperti lilin ya menerangi orang, tapi kitanya terbakar ya. Kita butuh me time itu untuk banyak hal ya, untuk muhasabah gitu ya, untuk kita merencanakan kita ke depannya mau menjadi pribadi yang kayak gimana, menjadi istri yang gimana, ibu yang kayak gimana. Atau sekedar kita memberikan apresiasi hadiah buat diri kita, sekedar facial gitu ya, sekedar dipijitin gitu ya, nggak apa-apa. Menurut saya itu penting. Atau sekedar kita mau jajan yang kita suka gitu ya, atau membeli sesuatu boleh. Nah, gimana dengan ada suami dan anak-anak yang bahasa cintanya juga quality time? Nah, saran saya, lakukan yang namanya one on one secara berkala. Bukan kala-kala iya, kala-kala enggak ya. Maksudnya berkala itu secara rutin, diagendakan gitu Bu Hapsari. Misalnya nih sama anak-anak nih Bu Hapsari misalnya putra-putrinya berapa ya? Bu Hapsari berapa putra-putrinya? Misalnya 4 nih kayak saya. Ya udah dijadwalin misalnya dia jadwalin nih hari Senin siapa?
Hari Rebo siapa, hari Kamis siapa, atau kalau nggak mungkin seminggu lebih dari satu, setidaknya dalam seminggu sekali itu perlu kita lakukan yang namanya one on one, bener-bener ngobrol berdua ngomongin tentang aku dan kau. Misalnya sama pasangan ya, yang diomongin itu bukan anak, tapi ngomongin aku maunya begini, kamu maunya gimana, aku nggak suka begini, kamu yang nggak suka gimana. Jadi ngomongin tentang apa? Aku dan kau, bukan ngomongin anak, bukan ngomongin tetangga apalagi ya, bukan ngomongin keluarga besar, bukan. Kalau sama anak juga sama, Dedek, adik tuh sukanya kalau bunda kayak gimana ya? Yang nggak disukai dari bunda apa ya? Kasih nilai bunda dong, gitu. Nah, kalau ke pasangan juga gitu. Kita menjadikan anak dan pasangan itu sebagai customer utama kita ya. Kita bisa melakukan namanya CSI, Customer Satisfaction Index. Jadi boleh minta penilaian nih. Ayah nih, saya masak dikasih nilai berapa nih ya? Melayani ayah dapat nilai berapa nih ya? Ngurus anak dapat berapa nih? Ayah maunya berapa nih? Apa yang perlu saya perbaiki misalnya gitu. Atau sebaliknya kita menyampaikan apa yang kita mau. Jadi intinya dijadwalkan secara berkala gitu ya Bu. Bukan kala-kala iya, kala-kala enggak. Tapi rutin supaya semuanya kedapatan. Gitu Bu Apsari, boleh lanjut yang lain. Ya, baik. Kemudian dari Umi Syamil, Ustazah Mm-mm. untuk mengetahui gaya belajar ABK yang belum bisa Mm-mm. berbicara, ini bagaimana caranya ya Bun ya? Oke, siapa tadi yang bertanya Bu? Umi Syamil. Umi Syamil. Oke. Tentang gaya belajar. Oke, gaya belajar itu bisa diketahui Bu dari banyak hal ya. Kalau yang lebih lengkap dan mau melakukan tes itu dengan dites. Tapi kalau yang enggak, bisa dari pandangan mata Bu. Coba ya, ibu-ibu ada nggak yang kalau bicara tuh dikit-dikit lihat ke atas gitu? Eh, Gimana ya? Menurut aku sih gitu. Itu besar kemungkinan dia gaya belajarnya adalah visual, gitu ya. Kalau bicaranya lurus melihat ke depan, itu besar kemungkinan dia auditori. Kalau bicaranya dikit-dikit nunduk, dikit-dikit nunduk. Contohnya kayak Pak SBY ya, kalau saya amati itu beliau, Pak Presiden SBY itu kalau bicara dikit-dikit dia nunduk ke bawah. Plus kata-kata gini, saya rasa itu tandanya kalau beliau itu gaya belajarnya kinestetik. Ya, pertama dari pandangan mata, yang kedua dari diksi pilihan kata. Orang dengan gaya belajar visual tuh seringnya kalau ngomong, aku kemarin lihat ini deh, gitu. Atau dalam pandangan saya, kata-katanya kan beda ya. Saya lihat pandangan saya, gitu. Tapi kalau orang yang auditori, seringnya kata-katanya, ih, aku kemarin denger gini deh. Kamu denger nggak? Gitu. Atau kalau kemarin aku baca, gitu ya. Itu tuh biasanya visual. Tapi kalau orang auditori, walaupun dia membaca, sumber informasi yang baca, tapi kata-kata refleksnya, aku dengar kemarin ada yang di berita gini 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 gitu. Atau aku kemarin dengar di Instagram gini gini gini. Padahal di Instagram kan dia baca ya. Ya mungkin nonton ya, tapi kata-katanya denger. Tapi kalau orang yang kinestetik biasanya pakai kata rasa. Saya kira, saya rasa gini deh. Oke, gitu ya Bu. Itu di antara untuk melihat terutama kalau anak ABK kan nggak bisa ya untuk disuruh tes. Kebayang ya Bu Umi Syamil Umi ya Syamil. dengan pandangan mata dan pilihan kata. Oke, monggo yang lainnya. Silakan Mbak Teti masih ada? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bun, karena memang sudah ini di akhir acara. Siap. Dari Oke. Bunda Amelia, ini Bunda bagaimana kalau kita sudah sering menyampaikan ke pasangan tentang bahasa cinta diri kita, tapi Oke. pasangan seperti tidak bisa menyesuaikan gitu. Yang dia lakukan justru Heeh. seperti bahasa cintanya sendiri. Akhirnya jadi merasa tidak dimengerti pasangan. Apa yang harus dilakukan nih Bun? Yang perlu dilakukan never give up. Jadi never give up itu kita lihat dulu. Kita justru pertama memahami bahasa cintanya beliau apa. Gitu ya, Mbak Amelia. Kemudian kalau udah tahu dia bahasa cintanya apa, kita penuhi dulu tangki cintanya. Jadi kita sifatnya adalah give and take, bukan take and give. Jadi penuhin dulu tangki cintanya. Setelah terpenuhi, biasanya ya Bu, refleksnya dia itu akan balik memenuhi dan mengikuti kita dalam teori NLP ya.
Neuro Language Program itu tuh ada istilah namanya pacing, pacing, pacing leading. Ya, pacing, pacing, pacing leading itu apa? Kita ikutin dulu, kita ngasih dulu. Nanti lama-lama kita akan leading. Justru sebaiknya dia akan ngikutin kita, dia akan memenuhi kebutuhan kita. Itu terbukti lah ya dengan antara saya dan pasangan saya gitu ya. Contohnya tuh dulu suami saya tuh dulu banget ya gengsi gitu kalau ngomong minta maaf. Jadi kalaupun beliau yang bersalah, kata-katanya gini Bu, aku maafin kamu ya, gitu. Seru kan Bu? Kalau nggak tahu ilmunya bisa bertanduk kita kan ya. Tapi nggak apa-apa. Oh ya udah deh maafin aku, terima kasih udah maafin. Lama-lama Bu, asal dikit-dikit kita ngomong maafin aku, dikit-dikit maafin aku. Lama-lama Bu, beliau jadi eh, mudah untuk meminta maaf nih, gitu ya. Contoh nih, misalnya kita bahasa cinta kita sentuhan, suami bukan sentuhan kan? Berarti kita berharap kan sering dipeluk, dibelai, digandeng. Ya udah kita duluan yang melakukan itu, gitu. Dan kita memenuhi dia dulu ya, memenuhi dia dulu. Misalnya dia bahasa cintanya pujian, kita puji aja. Ih, Masya Allah ya, ayah udah kerja keras, capek demi kita semuanya. Aku bangga sama ayah, makasih ya. Aku doakan, bla 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 gitu misalnya. Kalau sering-sering kita penuhi tangki cintanya, dia akan berbalik, akan mudah memberikan dan memenuhi tangki cinta kita. Karena orang kalau yang kosong tangkinya gimana memberi ya Bu? Teko kalau kosong, nggak mungkin dia bisa keluar air dari isi teko tersebut. Gitu ya Bu Amelia ya. Singkat cerita nih Bu Amelia ini juga tadi aktif ya, banyak bertanya, komentar. Saya kasih hadiah juga deh buat Bu Amelia ya. Insya Boleh Allah. tes kagen ya. Free 200.000 nanti japri saya aja. Tapi kalau nggak japri saya nggak hafal ya nomor handphonenya. Kecuali yang tadi sudah chat ada namanya boleh. Gitu ya Ibu-ibu. Ada lagi Mbak Eh, Teti? Sepertinya sudah selesai juga, tepat waktu Baik. ya. Tapi mungkin saya meminta closing statement ya dari Bunda. Kira-kira nih nasihat gitu untuk kita semua para istri supaya bisa menjadi super wife nih seperti apa? Silakan Bunda. Masya Allah ya. Ya baik, terima kasih Mbak Teti dan ibu-ibu semuanya yang sudah hadir hari ini atas kebersamaannya, sudah menjadi teman belajar buat saya. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi super wife ya, yang mensupport pasangan kita sama-sama mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Dan super wife adalah sebuah perjalanan bukan sebuah pencapaian sekali jadi. Jadi, kalaupun sudah mencoba belum berhasil, coba lagi. Dan ini sepanjang hayat kita, mudah-mudahan kalau kita ikhlas, ridho, Allah pun akan ridho kepada kita. Suami kita ridho kepada kita, insya Allah nanti beroleh pahala dan jannah ya. Bismillah. Begitu Mbak Teti. Untuk ibu-ibu yang tadi sudah menjawab, nanti saya undi ya, saya kasih hadiahnya. Hadiahnya kalau nggak free tes kagen, boleh. Saya juga ada produk skincare ya, nanti bolehlah saya bagi skincare buat ibu-ibu. Mbak, siapa Mbak Teti atau ibu-ibu boleh deh yang tadi bertanya, boleh di screenshot aja nanti japri ke saya, nanti saya kasih hadiah ya. Silahkan screenshot Bun, tadi saya bertanya, nanti saya kasih Ya, hadiah ya. Mumpung saya boleh lagi langsung. bahagia nih Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tadi yang sudah bertanya boleh screenshot kolom chatnya dan japri langsung ke Bunda Titik ya. Ya, ini Masya Allah luar biasa materi malam ini. Sepertinya kita butuh training offline 1 hari, Bun. Kalau cuma Iya, semalam betul. itu kurang. Kalau cuma tadi ya cuma Iya. berapa jam tuh kayaknya Mm-mm. baru kulit-kulitnya gitu ya. Betul. Kita Dan ini bertemu gitu, Bun. Mungkin yang tanggal 5 baru Oktober nanti bisa kulit-kulit. saya infokan ke teman-teman juga ya, Bun ya. Oh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Ada juga tanggal 7 Oktober tuh Mbak Teti, saya diundang di daerah Pengasinan, ngisi Oh, iya. acara buang sampah batin. Barangkali ada yang Nah, masih mau ikut. boleh tuh ya yang mau Mm-mm. ikutan. Karena memang kemarin pun inginnya gitu. Katanya mau langsung praktek membuang sampah emosi katanya, luka batin. Oh, Masya Allah. Boleh dijadwalkan offline barangkali. Online juga nggak apa-apa sih, Mbak Teti.
Ya, teman-teman jangan lupa follow terus ya sosmednya Iya. Masjid karena Bunda Titik sering sekali nih mengisi bersama gitu ya di zona Madinah, di Masjid Al Madinah itu sering ada acara Bunda Titik termasuk di Karemah waktu itu ya. Kita ada Mm-mm. pertemuan offline. Jadi teman-teman kalau memang memang ingin tahu banyak update acara-acaranya Bunda Titik yang bekerja sama dengan Masjid Al Madinah dan Dompet Duafa, boleh follow sosial medianya Masjid Al Madinah. Ya, tidak terasa ini waktu sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam karena saking serunya materi tadi ya. Kayaknya butuhnya satu hari full ini ketemu sama Bunda Titik. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu yuk. Boleh dibuka kameranya, kita foto bersama. Insya Allah dari tim panitia sudah siap ya capture. Halo teman-teman semua tuh ada Mbak Reni, Indri, halo. Ya, alhamdulillah ya ketemu online kita. Yuk teman-teman, yuk kita buka kameranya. Gimana teman-teman panitia sudah siap? Siap, sudah. Oke, Boleh baik. kalau mau di apa-apa kan? Ya, boleh kita foto ya. Ya, satu, dua, tiga. Satu kali lagi boleh? Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, Ya. gaya bebas boleh? Oh ya, ada gaya bebas. Gimana gaya bebasnya ya? Oke. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak, sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya, atas tadi, Masya Allah luar biasa antusiasmenya. Jangan lupa, besok masih ada series kelas online Super Wife ini di hari terakhir, besok hari Jumat, di jam yang sama, di jam 19.30 WIB dengan narasumber yaitu Ustazah Ana Rahmawati, founder Indonesia Berdaya. 2 hari yang lalu kita teori, kemudian hari ini pun kita ada praktek nih, ada aplikasi ya gitu ya dari Bunda Titik tadi tentang komunikasi dan lain-lain. Nah, besok kita akan belajar tentang literasi keuangan nih. Tentang bagaimana kita mengelola keuangan, finansial, skala prioritas, dan lain-lain. Jadi lebih teknis lagi, detail teknis lagi besok. Teman-teman boleh share acara ini ke teman-teman, tetangga, ataupun komunitas karena memang acara ini dipersembahkan oleh Masjid Al-Madinah dan Dompet Duafa. Acaranya gratis, insya Allah full manfaat, jadi teman-teman boleh menyebarkan seluas-luasnya. Dari saya sebagai MC, mohon maaf jika ada kesalahan dan ada pertanyaan mungkin yang belum dibacakan. Mudah-mudahan materi malam ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan teman-teman yang ingin meninggalkan room, dipersilakan. Ya, izin live ya Mbak dan Ya, Ibu-Ibu boleh. semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Jazakumullah.